Pemirsa, di tengah opsi negosiasi, Zionis Israel masih melakukan serangan ke wilayah Libanon. Lalu bagaimanakah kondisi warga sipil di sana? Sudah bergabung Irfan Effendi, warga negara Indonesia di Beirut, Libanon. Selamat sore waktu Indonesia, Irfan. Selamat siang waktu Lebanon. Baik, Irfan, saat ini bagaimana kondisi di Libanon? Apakah ada imbauan kepada warga yang tinggal di sana untuk bersiaga? Untuk misalnya dari itu warga Lebanon sendiri, ya mereka sudah menjalani kondisi ini selama puluhan tahun ya. Sudah mungkin sejak awal negara itu Lebanon dan mereka harus bersandingan dengan negara ilegal itu. Dan sepertinya kalau yang saya lihat warga Lebanon setiap ada serangan seperti ini ya mereka alhamdulillah selalu berhasil melewati kondisi seperti ini. Tapi kalau untuk dari WNI sendiri yang tinggal di Lebanon ya, kita dihimbau untuk menjauhi daerah-daerah yang biasanya terjadi serangan. Seperti itu. Oke. Di tempat atau sekitar lokasi Anda melaporkan saat ini, apakah pernah terkena serangan oleh pasukan atau Zionis Israel di sana? Jadi kalau untuk serangan itu kan biasanya mereka ada di Lebanon Selatan dan di daerah Beirut yang di bagian kota selatan. Untuk sekarang saya posisinya ada di Beirut bagian Utara. Yang jadi kalau untuk misalnya yang kita lihat di belakang kita ini di sini tidak ada serangan-serangan yang sampai ke sini. Cuman misalnya suara seperti suara pesawat atau suara jet tempur Israel mungkin hampir setiap hari sebelum yang serangan hari Rabu kemarin yang sampai ke kota Beirut, kita hampir setiap hari mendengar suara-suara jet tempur dari Israel, dari ini pasukan Zionis. Oke. Lalu Irfan, bagaimana akses komunikasi dan juga logistik di sana? Apakah masih aman sejauh ini? Kalau untuk akses komunikasi ya, untuk yang kita merasa ya sebagai ini warga sipil ya kita merasa ada masalah di internet, jaringan internet. Kita merasa jaringan kita di sini sedikit lebih melambat. Bahkan kita pakai kuota dari seluler atau kita pakai wifi, itu semuanya kadang dalam waktu satu hari itu ada gangguan. Mungkin itu ada gangguan dari provider sendiri atau dari gangguan karena dari masyarakat Lebanon sendiri setiap ada drone yang dia mengintai di atas kota Beirut, itu mereka percaya bahwa drone itu tidak cuma mengawasi pasukan Hizbullah yang ada di Beirut atau yang ada di Lebanon Selatan, tapi itu juga mengganggu jaringan seluler masyarakat yang ada di bawahnya seperti itu. Terus kalau untuk logistik, alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah logistik di Lebanon ini. Cuman mungkin seperti harga-harga minyak atau harga-harga bensin itu sudah naik sekitar 40% sebelum setelah eskalasi di awal puasa kemarin. Oke. Pasokan listrik juga aman ya, Irfan? Untuk pasokan listrik ya alhamdulillah aman. Oke, baik. Lalu soal bagaimana kondisi WNI di sana, apakah sudah ada kelompok-kelompok WNI yang meminta untuk dievakuasi? Jadi kan sebelumnya yang di tahun 2024 tahun 2024 ketika pasukan Zionis menyerang Beirut dan Lebanon Selatan. Nah, pada waktu itu KBRI mengevakuasi WNI yang ada di Lebanon. Itu hampir semua, mungkin sekitar 90% WNI dievakuasi. Nah, kemudian yang di serangan tahun ini di tahun 2026 belum ada himbauan untuk evakuasi atau jadi WNI hanya sebatas misalnya ada WNI yang tinggal di daerah Lebanon Selatan dan mereka kena dampak dari serangan ini ya. Itu mereka bisa datang ke KBRI untuk mendapatkan shelter di sana, menginap di sana, mengungsi untuk sementara. Oke, belum ada rencana untuk evakuasi WNI dari Libanon. Ya, belum ada. Lalu terakhir, Irfan. KBRI. Ya, Irfan, jelang pertemuan yang direncanakan berlangsung pekan depan antara pemerintah Libanon dengan Zionis Israel di Washington, Amerika Serikat, apakah respon warga di sana lebih cenderung negatif atau bagaimana terkait dengan upaya negosiasi ini? Yang pertama, jadi kan Lebanon ini kan dia tidak cuma 1, 2, 3 kelompok. Ada sekitar 18 kelompok resmi yang diakui oleh negara. Jadi mungkin secara ini mayoritas itu banyak yang tidak
itu mendukung kesepakatan ini atau dialog ini antara dari Lebanon dan ini orang-orang Zionis. Jadi misalnya kita lihat turun ke jalanan, misalnya kita lihat demo-demo yang kemarin sudah dimulai dari hari Jumat sampai hari sekarang ini, itu kita tidak hanya melihat bendera-bendera dari pasukan Hizbullah atau dari partai Hizbullah, tapi kita juga melihat dari ini pasukan yang dia Syiah, dari dia yang Sunni, atau dia dari kelompok yang lain. Jadi hampir mungkin ini mayoritas atau bahkan yang tidak terafiliasi dengan kelompok yang mereka merasa kita tidak seharusnya melakukan dialog dengan pasukan Zionis setelah apa yang dilakukan oleh orang-orang Zionis di Lebanon. Ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Irfan Effendi, warga negara Indonesia di Beirut, Lebanon, atas laporan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.